Mereka sekarang banyak penyekatan, Iya. kemudian rasa takut untuk makan di luar, Iya. ya, terus takut juga mau ke pasar, jadi ya bingung juga Kak mau Betul. makan sendiri di rumah masak kayak gitu Kak. Belum juga kalau kita terdampak secara ekonomi ya dengan situasi seperti ini. Benar sekali Kak. Sekarang juga banyak pedagang-pedagang juga yang nggak bisa berjualan ini apa lebih lama gitu Kak. Baik Kak, untuk persingkat waktu, sebentar Kak ya. Ya. Baik Kak, untuk judul kita hari ini yaitu mental kuat saat PPKM darurat. Ya, yang hadir di sini kita pesertanya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Kak yang ada di Jawa Timur. Oke. Gitu. Ada juga teman-teman kita yang ada di Puskesmas, kemudian juga ada di beberapa seksi-seksi di Dinas Kesehatan sih Kak. Dan kita juga ada dari teman-teman dari Honda yang hari ini juga sudah hadir. Ya. Selamat pagi Pak Aris, sudah hadir. Oke. Baik, untuk acara selanjutnya ini untuk mohon izin Kak untuk mempersingkat waktu, untuk profilnya kita tayangin ya Kak ya. Ya, sebentar. Ya. Mohon bantuannya untuk teman-teman dari tim Promkes untuk share link. Sebelumnya Kak, ini profilnya masih di-download, lagi ada error. Ya, mohon maaf Kak. Kita mau lihat dulu, kita ada video sebentar dari MPM Honda. Persembahan dari MPM Honda. Sebentar ya. Yang hari ini sudah mendukung kita dalam acara kegiatan hari ini. Nyala nggak suaranya? Nyala nggak? Oh iya, iya. Menembus batas, kepuasan berkendara. Inilah. Udah. Baik, terima kasih. Hari ini kita dibantu dari MPM Honda. Baik, untuk company profile dari Kak Anastasia, minta tolong Kak Ida untuk di share screen.
Baik, untuk kakak-kakak sudah masuk ke ini. Ini adalah company profile dari narasumber kita hari ini dengan Kak Anastasia Satrio, Magister Psikologi. Baik. Ya. Terus Kak. Baik. Ya. Nah. Baik. Kompetisinya public speaking, mental health speaker and advocate, counseling, group therapeutic activity, interviewing and observation, child development assessment. Baik, untuk education-nya bisa kita lihat, wah, dari lulusan dari Unika Atmajaya, kemudian dari Universitas Indonesia dan dari UK. Oke, lanjut lagi. Baik, bisa kita lihat hari ini narasumbernya benar-benar sangat berkelas ya Kak ya. Ya sangat luar biasa. Baik, bisa di ini ya, kita lihat terus ya. Baik. Kak Ida. Oke. Nah, Kak Anastasia juga sebagai ini ya, terus aja enggak apa-apa, Mbak. Ya. Ini kegiatannya Kak Anastasia nggih selama bulan Februari ya. Mungkin kita lihat. Baik, oke. Oh ya. Ya, oke. Hope. Ya. Wow. Sangat bagus, sangat luar biasa Kak untuk company profilnya Kak. Ya, halo. Kak Anastasia masih di sini ya? Iya, sorry, sebentar. Oke. Kak, untuk tadi kita sudah lihat untuk company profile dari Kak Anastasia, sungguh sangat luar biasa Kak. Tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita hari ini. Makasih. Ya, baik Kak. Untuk persingkat waktu, kami serahkan kegiatan kita hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Kak Anastasia. Oke, ya terima kasih Bu Pungki dan rekan-rekan sekalian. Salam kenal semuanya, senang sekali bisa berkumpul dengan teman-teman di daerah Jawa Timur. Saya dari Jakarta. Dan biasanya kalau sebelum pandemi saya juga suka keliling Indonesia untuk memberikan seminar gitu ya. Jadi di tengah kondisi pandemi ini senang sekali dengan kecanggihan teknologi kita bisa berkumpul di sini ya, di ruang virtual ini. Dan semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dan kalaupun ada yang sedang isoman, semoga sesi hari ini bisa membantu juga ya mendampingi Bapak Ibu, karena saya sendiri mengalami COVID tuh di bulan Desember lalu sampai Februari, dan saya merasakan ketika COVID itu bukan hanya kesehatan fisik yang terkena, tapi kesehatan mental, karena kan harus sendirian, isolasi, terus rasanya pengen peluk orang, pengen ketemu keluarga, tapi nggak bisa gitu ya. Jadi terus juga takut ya kalau pas lihat saturasi oksigen menurun tuh, aduh cemas gitu. Jadi semoga apa yang saya sharingkan hari ini tuh bisa relate dengan pengalaman sehari-hari Bapak Ibu, dan ada tips-tips untuk mengelola kesehatan mental yang bisa kita praktekkan nanti setelah sesi hari ini, maupun nanti ada beberapa tips latihan napas yang bisa saya ajarkan bersama-sama di sesi hari ini. Oke, sekarang saya izin screen sharing ya untuk memulai materinya. Nanti materinya ini saya berikan ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa ikut membacanya nanti pas di rumah, bisa untuk dengar-dengar lagi. Oke. Sebentar. Sudah terlihat materinya? Sudah, Kak. Oke. Sebentar. Ya, sudah terlihat materinya. Saya perbesar. Mudah-mudahan saya kelihatan. Ya. Oke.
Jadi walaupun tema topik yang diberikan oleh Dinkes itu tentang tetap mental yang kuat, tetap punya kuat mental selama PPKM darurat ini, saya mengambil tema yang netral dulu, karena gimana kita tahu untuk kuat kalau kita belum paham ya apa itu kesehatan mental. Dan sangat wajar Bapak Ibu jika di saat-saat seperti tahun-tahun terakhir ini, karena saya sendiri merasa dari tahun 2017 terjadi peningkatan awareness kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental, dan sangat wajar kalau banyak hal tentang kesehatan mental maupun emosi yang kita belum tahu ya. Apalagi mengelola atau mengenali emosi sendiri. Biasanya kita suka dengar kalau dari kecil itu emosi kalau nggak ditahan, kayak orang elok ya kalau kelihatan marah atau kelihatan sedih, wes tuh orang lain tuh jangan tahu apa yang kita rasakan gitu ya. Atau ada orang-orang yang reaktif, kalau bahasa Jakarta atau Betawinya senggol bacok gitu ya. Kalau kesel langsung mukul orang atau marah-marah gitu. Tapi ternyata ada pilihan ketiga di mana kita bisa berlatih kayak di titik tengah, mengelola emosi ini kayak jurus silat gitu ya. Dan itu perlu dilatih dan bisa dilatih Bapak Ibu. Karena kabar gembiranya, kemampuan otak kita untuk mengelola emosi itu mirip kayak kita latihan otot gitu. Jadi kita nggak tiba-tiba bisa lari 8 kilo, kita nggak tiba-tiba bisa push up, sit up 200-300 kali, tapi dilatih pelan-pelan kita akan bisa. Demikian juga untuk kesehatan mental dan emosi. Termasuk buat Bapak Ibu yang hadir di sini yang sudah memiliki anak, kan sekarang dibilang ya pentingnya mengenali emosi untuk anak, atau ada emotional intelligence. Nah itu barang apaan ya? Dan ternyata untuk kita bisa melatih anak kita punya kepercayaan diri yang baik, punya kemampuan mengelola emosi, kecemasan, dan supaya nanti tidak mengalami depresi misalnya di usia remaja, kita sendiri nih ternyata yang orang dewasa yang perlu belajar dulu cara-cara mengenali, mengelola, dan memproses emosi kita secara sehat. Jadi semoga tips-tips yang hari ini diberikan bisa membantu Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari, baik juga sebagai kepala keluarga dan orang tua ya di rumah untuk anak-anaknya. Oke. Jadi kita sejak Maret tahun lalu itu kan banyak hal yang kita alami ya dalam kehidupan personal kita, profesional, sosial, maupun dalam bangsa dan negara sampai level dunia ya. Bahkan beberapa hari yang lalu kita mendengar bahwa Singapura, Myanmar itu kembali lagi dalam kondisi emergensi juga gitu. Padahal Singapura itu sempat beberapa minggu itu 0 cases, jadi 0 kasus, tapi mereka muncul lagi. Dan kita sejak Lebaran kemarin kita mendapatkan pandemi yang lebih tinggi lagi kasusnya, sampai kemarin kan masih 45.000, itu pun kita masih suka bertanya ini datanya benar-benar akurat atau masih ada yang tidak disampaikan ya, tapi secara umum itu kalau kita dengar dari ambulans yang lalu lalang, terus setiap kecamatan kasus-kasus yang meninggal, lalu informasi dari masjid orang yang meninggal, itu kayaknya sih banyak ya gitu. Apalagi kalau kita cek ke TPU gitu ya, kasusnya tuh banyak, itu yang sampai meninggal, yang isoman juga banyak gitu. Jadi kondisi ini benar-benar belum pernah kita alami mungkin dari 100 tahun terakhir ya. Terakhir kita pandemi ini adalah flu Spanyol gitu ya. Oke, jadi kita semua ini sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. We are not okay. Tapi kita lagi berusaha nih ya, termasuk sesi sharing hari ini. Kita lagi berusaha untuk bisa tetap bertahan dan sambil menjalani hidup, karena kehidupan masih terus berjalan ya. Misalnya pekerjaan-pekerjaan kita itu tetap berjalan, anak-anak mulai sekolah online ya, mulai tahun ajaran baru Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sambil, supaya saya lebih kenal dengan Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat usia saat ini. Terus kalau misalnya ada yang sudah berkeluarga atau punya anak, boleh tulis usia anaknya berapa, karena kan cara kita menjaga kesehatan mental berbeda ya, antara kita tanggungannya cuma diri sendiri, punya anak, atau tanggungannya kita sandwich generation kalau istilah zaman sekarang, ngurusin anak-anak, ngurusin orang tua juga. Gitu. Jadi boleh cerita supaya nanti saya bisa memberikan tips-tips yang bisa lebih sesuai dengan Bapak Ibu, maupun kalau ada yang single parent gitu, misalnya pasangannya sudah meninggal atau berpisah sehingga sekarang mengasuh anak sendiri, itu juga kondisinya berbeda. Jadi boleh silakan dituliskan. Kalau tidak nyaman namanya terlihat, boleh tulis di chat private ke saya di ini, saya supaya tahu aja gambaran peserta hari ini gitu. Kalau misalnya ada nggak yang lagi sambil kuliah lagi mungkin, jadi sambil kerja sambil kuliah lagi, itu juga kondisinya berbeda. Dan hari-hari terakhir ini kita setiap hari kan banyak mendengar berita duka, dan memproses emosi berduka itu bukan hal yang mudah juga. Jadi jika Bapak Ibu berkenan, kalau misalnya ada pengalaman berduka yang dialami dalam
minggu-minggu, bulan-bulan terakhir ini, atau bahkan tahun lalu, tapi masih berasa sampai sekarang. Karena saya di sesi konseling one-on-one, saya menangani kasus yang kejadian kematian itu tahun lalu, tapi sampai sekarang emosi sedihnya masih kerasa, itu juga sangat-sangat mungkin, karena nanti kita lihat ya, emosi ini tuh seperti energi, dia abstrak, jadi nggak harus kayak kita makan, kalau makan hari ini kan langsung kenyang, tapi kalau emosi nggak seperti itu, nanti kita lihat. Jadi kalau ada pengalaman berduka, nanti saya juga akan jelaskan siklus berduka yang biasanya manusia punya tuh kayak apa, supaya kita menyadari nih dari sisi manusiawinya, oh gini loh proses menghadapi rasa berduka, proses menghadapi diagnosa, proses menghadapi kondisi yang kok nggak baik-baik aja, itu ada proses emosi psikologisnya. Karena saya yakin dan percaya semua agama itu mengajarkan untuk kita bisa berdamai sama diri sendiri, bener nggak? Bisa memaafkan. Tapi proses menuju sana ternyata ada proses manusiawi yang perlu kita kenali dan sadari supaya kita nggak makin paksa diri kita. Nah, harusnya kan udah ikhlas dong, kenapa sih masih sedih gitu kan? Makin banyak harusnya dalam hidup kita, itu makin mengganggu kesehatan mental kita ternyata gitu ya. Dan saya sendiri selain sebagai psikolog anak dan remaja dan mental health advocate gitu ya, saya punya concern tentang kesehatan mental, itu datang dari pengalaman pribadi saya, di mana waktu saya usia 17 tahun, waktu remaja, dan muncul lagi di umur 28 tahun. Jadi saya suka bilang kesehatan mental ini isunya kayak asma ya, apalagi yang saya alami itu depresi. Jadi umur 17 tahun pertama kali depresi saya muncul, padahal setahun sebelumnya saya juara 1 di sekolah gitu. Jadi saya pengen sharing bahwa isu kesehatan mental ini bisa dialami siapapun gitu. Dan umur 28 tahun saya relapse depresi lagi pada saat sudah bekerja. Tapi saya bisa pulih dan bisa menjaga kondisi. Ya kadang-kadang kayak sekarang kecemasan tinggi muncul. Jadi kecemasan tinggi yang tidak tertangani, lalu burnout dengan pekerjaan, burnout dengan urusan rumah tangga, atau kalau anak sakit atau kita punya kondisi sakit tertentu, itu rentan membawa kita ke fase depresi. Depresi pun seperti asma, ada depresi ringan, depresi sedang, depresi berat. Nah, tapi kabar gembiranya itu semua bisa dipulihkan. Jadi saya juga ingin bersaksi gitu ya, ingin men-sharingkan bahwa ingin menjadi advokat bahwa kesehatan mental, kalau kita tahu cara menanganinya, bahkan dari kondisi yang sangat-sangat terpuruk pun kita bisa pulih. Gitu. Jadi semoga harapan ini dimiliki oleh Bapak Ibu dan hadir di sini juga. Nah, dan seringkali kan kita kalau di Indonesia ya, kalau ditanya orang, piye kabare gitu kan, gimana kabarnya? Oh, baik-baik aja. Oh ya, rapopo kok gitu ya. Jadi kita cenderung kasih jawaban langsung, kita tuh baik-baik aja. Padahal di kondisi pandemi ini kita sedang tidak baik-baik saja. Atau yang kedua, kalau kita ketemu orang yang sebenarnya nggak terlalu dekat secara emosi ya sama kita. Jadi kita kan agak males gitu untuk ceritain yang sebenarnya apa yang sedang aku rasakan, apa yang menjadi pergumulan kita gitu ya. Jadi kita cenderung jawabnya baik-baik aja. Jadi yang kita mau latih dalam mengenali kesehatan mental, bukan kita harus selalu jujur ke orang, karena kadang ada orang yang nggak ngerti ya, malah ada kita cerita jujur, malah nanti kita dinasehatin panjang kayak enggak. Kadang kita lagi nggak butuh nasihat ya, dan kadang kita cuma butuh didengerin. Terus cuma, oh capek ya, lagi berat banget ya yang lagi dihadapi misalnya gitu, cuma butuh dipahami aja. Jadi yang penting dalam kesehatan mental adalah yang penting kita mengenali sendiri, saya ini lagi merasakan apa. Gitu. Jadi itu yang penting. Oke, gimana dengan Bapak Ibu? Apakah dan nanti saya juga mau sharing bahwa kesehatan mental itu adalah seperti termometer, Bapak Ibu, termometer emosi saya bilang. Jadi bukan dikotomi hitam putih, sakit, gila gitu ya. Kalau zaman dulu kan suka dibilang isu kesehatan mental tuh tentang gila, padahal gila itu urusannya psikiater, dan itu jarang sekali. Yang isu sehari-hari itu kita yang kayak gini nih, apalagi dengan pandemi, kecemasan tinggi, mengalami isu berduka gitu ya. Terus kok mood kita tuh naik turun, energi kita tuh rasanya rendah kayak gitu. Nah, itu yang sehari-hari kita hadapi, yang kita juga perlu mengenali apa sih yang kita lagi rasakan dari skala 1 sampai 10 nih saat ini ya Bapak Ibu. Kalau 10 tuh rasanya hidup tuh yeay, kayak merdeka, hidup tuh kayak lega gitu. 1 tuh benar-benar gak ada energi. Dari 1 sampai 10 hari ini di jam 1:07 ini yang Bapak Ibu rasakan saat ini, di skala berapa sih rasanya menjalani hidup ini? Jadi makin skalanya rendah itu kita makin merasa lagi nggak ada energi.
Kalau saya sendiri ngerasa saat ini, di jam ini, saya di skala 5 atau 6 gitu ya. Jadi energinya cukup ada, tapi nggak yang heboh banget, nggak yang, wah rasa saya bisa menjalankan apapun yang lagi diberikan dalam hidup saya, lagi nggak segitunya. Tapi tadi pagi, dengan saya dengar berita orang tua teman saya kena COVID, dan orang tuanya sudah lanjut usia, itu saya tadi pagi rasanya ada di skala 2 atau 3 gitu. Kayaknya tuh, aduh low mood banget. Maka saya, aduh gimana ya, nanti saya mau bawain webinar, saya butuh menaikkan dulu energi saya, supaya saya bisa berbagi semangat gitu ya dengan Bapak Ibu. Dan ternyata sangat wajar loh Bapak Ibu kalau kita punya level energi, kondisi emosi kita dari pagi, siang ke malam tuh berbeda-beda gitu. Nanti kita ada caranya untuk mengetahui bagaimana mengelola kondisi kita. Ya, ada yang cerita lagi isoman, mungkin Bapak Ibu bisa merasakan ke diri rasanya tuh energinya seberapa sekarang. Waktu saya isoman, karena bahkan cuci piring aja tuh langsung ngap napas ya, padahal saya itu gejala ringan dan saturasi oksigen saya itu nggak pernah turun dari 94, tapi itu berat banget 1% saturasinya turun aja buat saya, mungkin karena saya punya kecemasan tinggi, rasanya udah ngap banget napasnya gitu. Jadi saat itu saya ngerasa energi saya tuh cuma 2, bahkan 1 gitu ya, pengennya tuh rebahan terus, ngelakuin aktivitas dikit, capek, baca WhatsApp nggak bisa, pusing banget gitu ya. Jadi kita juga perlu mengenali diri, ternyata di kondisi lagi isoman dan mungkin kondisi tiap orang berbeda-beda, itu kita perlu mengenali juga ya energi diri kita di level mana. Sambil terus ditulis di kolom chat supaya kita ada interaksi dan supaya saya lebih kebayang Bapak Ibu tuh lagi di kondisi seperti apa. Tadi seperti tulis usia saat ini, lalu apakah punya tanggungan anak atau orang tua atau sedang isoman, jadi saya bisa lebih tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu di sini. Oke. Nah, saya lanjut dulu. Oke. Nah, di masa PPKM darurat ini, apa saja sih yang terasa berubah dalam kehidupan kita? Mungkin nggak usah setahun terakhir, tapi dalam sebulan terakhir ini. Karena saya sendiri sebulan terakhir ini benar-benar tidak keluar rumah sama sekali. Tadinya saya masih ke klinik nih 3 kali seminggu pakai APD gitu ya. Tapi karena saya kemarin juga pas bulan Juni habis kena DBD, sempat dirawat di rumah sakit. Jadi dalam masih pemulihan, karena saya ngerasa energinya belum terlalu prima untuk keluar rumah, bertemu orang, dan sekarang rasanya keluar rumah kayak ke medan perang ya, harus siap mental, harus siap pakai APD, prokes segala macam. Jadi dengan anjuran PPKM saya menangani klien pun dari rumah, jadi tidak keluar rumah sama sekali. Sempat minggu lalu sempat ke pasar, tapi itu juga pakai prokes. Terus akhirnya minggu ini beli online aja deh gitu, karena di Jakarta ini kondisinya juga gawat gitu ya. Oke, jadi ada yang cerita dulu biasanya tiap weekend suka traveling gitu. Sekarang jadinya harus di rumah aja ya gitu. Karena perubahan rutinitas pun sudah mengganggu atau mempengaruhi kesehatan mental kita Bapak Ibu gitu ya. Transisi kegiatan itu sangat-sangat mempengaruhi ya. Jadi ternyata kesehatan mental itu nggak harus loh hal-hal besar seperti kita mengalami trauma, kekerasan, kebakaran. Tapi gini, perubahan situasi atau semua orang tuh jadi parno atau takut gitu kan. Atau perubahan-perubahan kebijakan pun sudah bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Oke, terima kasih ya untuk Bapak Ibu yang sudah sharing. Saya lanjut lagi. Terus juga di kehidupan keluarga ada yang berubah nggak? Apalagi kemarin kita habis Idul Adha ya, Bapak Ibu ya. Biasanya kita bisa kumpul keluarga ramean, mungkin ini hanya keluarga inti kemarin, atau ada yang ketemu keluarga tapi jauh-jauhan dari pintu atau dari garasi gitu. Gimana kemarin pengalaman Idul Adha-nya? Boleh sharing di kolom chat. Ya. Saat ini orang tua sudah WFH, hampir setiap hari mendengar kematian malu masjid dan membuat perasaan cemas dan takut. Pernah berita kematian bisa 5 orang dalam 1 hari, ya betul banget Bu Pungki. Saya juga kemarin itu 1 hari 4 orang yang saya kenal meninggal gitu ya. Jadi kematian tuh dekat sekali rasanya ya. Kalau dulu kita pikir oh ya ntar kalau udah tua atau punya penyakit berat, kalau ini tiap hari ya, bahkan orang-orang yang usianya muda pun bisa mengalami kondisi seperti ini. Terus juga mungkin kita juga memikirkan gimana ya pendidikan dan perkembangan anak-anak ya di masa pandemi ini, karena mereka tidak bisa keluar rumah, nggak bisa ketemu teman. Nanti kita coba cari tips-tips dan solusi yang paling nggak bisa membantu kita mendampingi anak-anak di masa pandemi ini. Lalu juga hubungan dengan pasangan. Kalau dulu banyak kasus ya kehidupan terganggu di masa pandemi ini, baik dari segi ekonomi maupun
kalau bahasa Jakartanya 4L, lu lagi gitu ya. Kalau dulu kan di tempat kerja kita nggak harus ketemu pasangan terus, ini berhari-hari dari pagi sampai malam pasangannya lagi yang dilihat, dan karena kan kita datang dari keluarga berbeda, ada value-value kita yang berbeda, kadang-kadang kita jadi banyak friksi sama pasangan, atau yang tadinya memang hubungannya dengan pasangan sudah buruk, sekarang harus terpaksa di rumah terus, jadi makin nggak enak tuh rasanya gitu. Apakah ada yang mengalami gini, atau ada yang juga bisa menikmati karena membagi tugas di rumah, atau kadang-kadang kita suka bias gender ya, misalnya sama-sama bapak ibunya bekerja dari rumah, tapi yang mendapatkan tanggung jawab dan tugas bersihin rumah, masak, nemenin anak sekolah online, beres-beres tuh hanya ibunya, bapaknya full bisa kerja dari rumah, jadi kan ibunya capek ya. Kalau ibunya capek kan atau stres itu kan jadi gampang marah-marah, gampang tersinggung, terus ngerasa kok saya yang orang dewasa di rumah, saya doang yang harus kerja, padahal bapaknya atau pasangan saya orang dewasa juga loh. Jadi memang kalau pengasuhan dan pekerjaan di rumah bisa kita bagi, itu juga membantu kesehatan mental kita gitu. Saya sendiri sama suami saya di rumah kita gantian. Kayak ini tadi jam makan siang karena saya lagi persiapan buat presentasi, suami saya yang masak. Nanti kalau dia yang masak, saya yang cuci piring, gantian. Kalau saya yang masak, dia cuci piring, beres-beres rumah, nyuci piring, nyuci baju juga gantian, karena kita berdua bekerja ya. Jadi kita harus atur, karena kalau dua-duanya bekerja, urusan rumah pun jadi urusan berdua ya. Apalagi mengurus anak gitu ya. Saya suka mengikuti komunitas Ayah ASI di Instagram, Bapak Ibu juga boleh follow. Mereka tuh adalah komunitas yang membantu bapak-bapak untuk bisa lebih memahami parenting dengan bahasa laki-laki gitu. Dengan kalau pakai bahasa perempuan ini kayak terlalu jelimet gitu ya, atau terlalu detail. Nah, mereka tuh punya tagline, karena punya anak itu bikinnya berdua, jadi ngurusnya juga berdua gitu. Jadi secara perkembangan psikologis anak sangat-sangat penting Bapak Ibu terlibat ya. Mungkin ini hal yang berbeda dari pengasuhan orang tua kita zaman dulu ya. Seakan-akan seorang ayah kalau udah memberikan penghasilan secara ekonomi buat keluarga udah cukup. Padahal sekarang kita butuh ayah yang nemenin anak bercerita, main, ngobrol, nyuapin makan. Jadi itu juga hal-hal yang kita perlu keterlibatan kedua-duanya. Oke. Apalagi ketika anak-anak tidak bisa main keluar, ternyata fondasi kesehatan mental dan emosi anak itu adalah interaksi dengan orang tuanya. Gitu. Dan juga kalau tinggal di rumah, saya juga kemarin mendampingi klien yang bapak ibunya itu adalah orang yang tinggal bersama kakek nenek ya di keluarga di rumahnya gitu. Jadi ada perbedaan pengasuhan anak ya. Kadang kalau orang tua zaman dulu misalnya anaknya nggak boleh manjat-manjat gitu kan, wah nanti jatuh gitu kan. Tapi orang tua itu sebenarnya udah tahu dan udah sering ikut parenting seminar gitu, dia tahu bahwa anak umur 4 tahun tuh sangat butuh mengeksplorasi fisiknya, butuh lompat-lompat, butuh manjat-manjat gitu kan. Makanya kalau kita perhatiin, kenapa orang-orang zaman dulu atau generasi kita gitu ya, generasi 80-an, 90-an, 70-an gitu, atau yang lebih tua lagi, itu nggak terlalu banyak punya masalah belajar ya, nggak punya terlalu banyak masalah gangguan fokus. Kenapa tahu nggak Bapak Ibu? Karena ternyata otak manusia itu belajar dengan bergerak. Pendekatan sekarang namanya movement and learning. Bergerak itu membantu anak bisa belajar. Jadi kan karena kita dulu masih main di alam ya, apalagi Bapak Ibu yang daerah Jawa Timur kan pedesaan alamnya masih luas, jadi kita karena biasa main lompat tali, main becek-becekan, main di sungai, gelantungan, ternyata itu secara alamiah sudah menstimulasi otak kita buat duduk tenang dan siap belajar. Nah, anak-anak zaman sekarang yang kebanyakan duduk, lihat gadget, apalagi di perkotaan, yang kurang kesempatan untuk eksplorasi tubuh, atau yang orang tuanya nggak paham bahwa bergerak dan berolahraga itu sangat penting buat anak, mereka jadi susah buat fokus duduk tenang karena otot-otot tubuhnya belum terlatih gitu. Makanya buat anak umur 5 tahun dia penting untuk bisa naik sepeda roda 2, karena begitu dia kokoh bisa naik sepeda roda 2, ototnya terlatih, otot perutnya terlatih, namanya otot vestibular, dia bisa fokus. Makanya kenapa penting anak-anak tuh merangkak, karena merangkak itu melatih otot perutnya. Tadi juga main gelantungan. Nah ini kan kadang-kadang kalau ibunya doang nggak kuat ya, makanya butuh bapak nih nemenin anaknya main gelantungan, main rough and tumble play yang pukul-pukulan di bantal gitu kan. Dan kenapa juga waktu lebih kecil lagi, kalau ini terkait juga dengan kesehatan keluarga, dengan mungkin kalau ada kader-kader posyandu gitu ya, kenapa penting anak-anak itu lahirnya dengan pervaginam, tapi kalau sampai harus lahir sesar, harus tahu cara stimulasi tubuhnya.
supaya stimulasinya tetap optimal gitu. Jadi ternyata yang dialami di masa anak-anak tuh nggak ada yang sia-sia. Ternyata hal-hal receh itu ternyata sangat menjadi fundamental untuk kesiapan belajar anak. Dan juga buat Bapak Ibu yang sedang menemani anak belajar di rumah, kita perlu punya ekspektasi yang sehat ya. Kalau nggak kitanya stres ya mikirin anaknya belajar. Jadi kemampuan fokus anak itu ternyata hanya 2-3 kali usianya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi kalau anak kita baru umur 3 tahun, 4 tahun, kemampuan dia buat fokus kayak gini sebelum dia off dulu mesti minum air putih atau dia gerak-gerak dulu, itu berarti kalau umurnya 3 tahun dia cuma tahan ngomong kayak gini tuh atau lakukan aktivitas itu hanya 6 menit sampai 9 menit gitu. Kalau anaknya umur 4 tahun berarti 2-3 kali usianya cuma 8 menit sampai 12 menit gitu. Bahkan berarti umur 10 tahun aja dia cuma bisa tahan 20-30 menit, itu pun harus dilatih dengan olahraga dan olah fisik ya. Gitu. Jadi kita perlu punya ekspektasi yang tepat supaya anak kita nggak makin kepaksa, nggak makin kita marah-marahin, kita juga jadi stres. Aduh kok orang tua, misalnya kita kan kadang suka, apa saya orang tua yang kurang baik ya, apa gimana saya nggak ngerti ngedidik anak gitu ya, suka ngerasa bersalah pada diri, padahal kita harus tahu nih, wah emang dia belum siap kok gitu. Dan persekolahan atau pendidikan di masa pandemi, menurut pendapat saya ya sebagai orang yang mendalami kesehatan mental anak, ini adalah masa kita bertahan. Ini bukan masanya kita mengharapkan anak jadi juara 1 atau berprestasi. Jadi kegiatan sekolah pun hanya menunggu waktu sambil kita sampai kondisi kita lebih baik lagi. Jadi kalau ada tugas-tugas sekolah yang nggak selesai, kalau misalnya anaknya ada PR 30 nomor, hari ini dia cuma mau 3 nomor, daripada kita marah-marah paksain anak, mending kita kasih waktu besoknya lagi. Karena dalam perspektif kesehatan mental, terutama dalam kesehatan mental keluarga dengan anak, dari tokoh namanya Dr. Bessel van der Kolk berkata bahwa mental health intervention, intervensi kesehatan mental paling baik di dunia ini adalah relasi orang tua dengan anak. Jadi relasi orang tua dengan anak adalah salah satu kualitas modalitas untuk kesehatan mental di masa anak-anak nanti bertumbuh jadi dewasa. Jadi kalau suruh milih antara mengerjakan PR dari sekolah tapi kita marah-marah, atau anak kita belajar nggak ngerti-ngerti, mendingan kalau kita bisa kita turunin ekspektasi atau cari orang lain kalau kita punya dana berlebih, cari orang lain untuk ngajarin anak kita. Anaknya lebih baik ngeles sama orang lain, tapi anak itu tetap ngerasa orang tuaku sayang sama aku. Lebih baik kita punya waktu buat main sama anak daripada waktu kita habis buat jadi satpam buat nemenin anaknya belajar gitu. Jadi itu yang saya pengen tekankan. Oke, suara saya kurang jelas, Ibu Pungki? Jelas, Kak. Jelas? Oh iya. Kak, saya juga mau tanya, berarti untuk anak yang 3-4 tahun itu aktivitas fisik itu sangat penting ya berarti, Kak ya? Iya, bahkan sampai 7 tahun ke bawah. Tadi. Buat 7 tahun ke bawah, nanti saya kasih lihat deh pyramid of learning-nya. Jadi belajar itu tuh harus dengan otot-otot tubuh yang lebih kuat, dan organ terbesar manusia, apalagi anak-anak untuk belajar itu ternyata kulit. Makanya belajar tuh sekarang dibilang pakai sensory play ya, harus pakai pasir, pakai tanah liat. Belajar huruf kita bentuk yuk, atau pakai pasir kita bikin gitu. Terus anak mesti ngalamin ngadonin makanan, semuanya itu dipakai buat belajar, karena dari dia ngalamin, dia baru inget. Kalau belajarnya kayak kita dulu, cuman dihafalin doang, 1, 2, 3, tapi nggak ada bendanya nih. Oh, ini mobil ada 3. Kalau dia nggak ngalamin, atau lihat warna dicampur, oh iya ya kita campur warna ya, experiential learning gitu, kenapa zaman sekarang pendekatannya gitu, pengalaman. Kalau nggak ada pengalaman, dia akan mudah lupa gitu. Kalau dia ngalamin, kita temenin, oh iya ya, ternyata misalnya belajar IPA nih, benda padat berubah jadi benda cair, atau benda cair, yuk kita masukin air ke dalam es batu, ke dalam kulkas, kita tunggu ya 4 jam ya, nanti kalau kita buka, ternyata jadi benda padat. Nah ini kan pelajaran science ya, pelajaran IPA. Ya, kalau mereka ngalamin, mereka nggak akan lupa gitu. Dan jadi menyenangkan juga belajarnya, nggak harus duduk ngerjain paper and pencil terus kita marah-marahin gitu ya. Karena ternyata untuk sinaps atau jaringan syaraf otak anak belajar itu dia butuh rasa happy, suka belajar, suka membaca, itu harus dialami sama anak. Itu nanti jadi topik sendiri lagi yang ngajar anak belajar. Kita hari ini fokus dulu ke diri kita, karena tadi apapun saya suka mengalami dapat orang tua yang bilang, Bapak, Bu, saya udah belajar nih ilmu parenting, tapi pas saya marah semuanya buyar. Nah itu dia, karena kita perlu mengenali kesehatan mental kita sendiri dulu. Jadi
memahami kesehatan mental itu seperti kalau kita pakai masker oksigen gitu ya, masker oksigen harus buat kita dulu, baru kita kasih ke anak kita atau ke pasangan kita. Jadi kadang-kadang kita suka dengar gini, wah ibu yang baik, bapak yang baik, orang tua yang baik itu yang berkorban semuanya buat anak, yang lelah buat anak. Tapi kalau kita mau menghadapi hidup apalagi di masa pandemi ini dan mengurus anak tuh pekerjaan maraton, karena anak manusia tuh butuh 20-an tahun kita bimbing baru kita bisa lepas. Di umur 25 tahun otak manusia tuh baru matang sebenarnya gitu. Tapi kan bahkan sebelum umur 25 banyak keputusan hidup yang perlu kita bikin ya, tentang jurusan kuliah atau segala macam, dan pendekatan neuropsikologi atau neuroscience di bidang perkembangan otak yang melihat bahwa otak manusia ternyata tuh baru matang sampai ke area depan nih, area jidat jenong ini yang prefrontal cortex, area yang untuk berpikir logis, berpikir jangka panjang, baru matang di usia 25 tahun. Inilah alasan kenapa kita tidak mendukung pernikahan usia dini, karena usia dini 18-19 itu otaknya masih semrawut ya, masih emosinya masih meledak-ledak, jadi nggak heran ketika masuk pernikahan rentan konflik, nanti ada KDRT, lalu nggak ngerti caranya kasih nutrisi dari masa kehamilan ke bayi, ya udah tuh jadi siklus lingkaran setan ya, dari faktor ekonomi, kesehatan, nutrisi, pendidikan gitu. Jadi kalau mau kualitas keluarga-keluarga kita lebih baik, kualitas generasi penerus kita lebih baik gitu ya, usia pernikahan dan kematangan menikah secara psikologis dan emosi juga menjadi indikator yang penting. Oke, kita balik lagi ke kondisi kita di masa pandemi ini ya. Nah, ini dia nih, hal-hal yang kita alami ya. Saya ambil panduan ini dari panduan Kementerian Kesehatan yang dibuat oleh Ikatan Psikolog Klinis Indonesia dan Persatuan Psikiater se-Indonesia gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa relate atau mengalami juga, boleh tulis di kolom chat, ada nggak yang mengalami dampak pandemi terhadap kesehatan jiwa keluarga? Yang kita alami hari-hari belakangan ini adalah banyak hoax ya, tentang vaksin, tentang sakit, tentang obat-obatan untuk mengatasi COVID. Jadi kita bingung, banyak banget informasinya. Grup WhatsApp juga, ayah saya termasuk tuh suka ngirim video-video, sampai saya mikir, nih orang baca nggak sih videonya, kok yang dikirim banyak banget gitu. Terus juga perubahan pola komunikasi ya. Dulunya kita kalau ketemu bisa sungkem, cipika-cipiki peluk. Sekarang kita pakai masker cuma lambai-lambai dari belakang, dari jauh gitu. Bahkan kalau kita ngerayain ulang tahun ya, yang dulu kayaknya niup lilin tuh biasa ya. Sekarang kita matiin lilin pakai kipas gitu ya, atau pakai ini aja, balik ke zaman dulu pakai nasi tumpeng deh kalau ngerayain ulang tahun gitu ya. Lalu ada nggak Bapak Ibu yang di lingkungannya atau diri sendiri mengalami ketika harus terkena COVID dan isoman dapat stigma negatif dari keluarga, dari lingkungan, atau dicari-cari siapa nih yang nyebarin virusnya nih ya gitu. Jadi ada rasa bersalah. Lalu selama PPKM darurat ini kita semua mengalami kebosanan ya, karena ruang gerak terbatas. Karena tadi ya sebenarnya manusia didesain untuk banyak bergerak. Kita punya kaki lebih panjang dari tubuh itu, kalau dari ilmu antropologi ada alasannya, kita mesti banyak bergerak gitu. Dulu kita take it for granted ya, nganggapnya angin lalu atau sepele untuk bergerak, tapi sekarang kita baru sadar, wah bergerak ini luar biasa. Lalu tadi seperti yang Bu Pungki juga ceritakan dan beberapa rekan lain menceritakan, cemas ya, cemas dan stres. Jadi nanti kita juga mau belajar tipis-tipis gitu ya kalau istilah zaman sekarang, memahami apa sih pesan dari setiap emosi yang kita rasakan. Karena mungkin dari pengasuhan orang tua kita, kakek nenek kita zaman dulu, atau guru-guru kita di sekolah zaman dulu yang belum paham soal emosi dan kesehatan mental, kita belum terlalu dilatih ya, makna tiap emosi ini apa. Salah satunya, emosi cemas itu muncul karena kita merasa sedang tidak aman. Ya enggak? Kita cemas itu akan muncul ketika kita merasa tidak aman, baik tidak aman secara fisik, maupun tidak aman secara emosi. Nah, sekarang nih karena pandemi dua-duanya ya. Jadi emosi yang kerasa tuh kalau di otak kita bisa dilihat gitu ya, itu aliran darahnya tuh cepat sekali. Itu kayak ada nggak yang suka ngalamin kepalanya suka sakit, tegang, lehernya tegang gitu. Saya pun sampai tadi pagi sebelum olahraga tuh kepalanya lagi gitu rasanya, karena begitu kita cemas tuh di otak kita tuh kerjanya luar biasa lelah gitu. Makanya ketika kita lagi mengalami kecemasan yang intens, yang tinggi, kalau pakai skala 1 sampai 10, nah ini kita ambil latihan tipis-tipis ya mengenali emosi Bapak Ibu. Yuk kita tulis di kolom chat di Zoom, dirasain dulu ke diri sendiri. Cara rasanya gini, tarik napas, perut dikembungin, buang nafas, perutnya dikempesin. Jadi kalau kita lagi cemas dan sesek banget, itu kita boleh tarik napas yang dalam, perutnya dikembungin, napasnya pakai perut ya, atau diafragma breathing. Tarik napas, perutnya dikembungin, buang napasnya dengan bersuara.
gitu. Saking cemas itu kan emosi adalah energy in motion, energi yang bergerak. Jadi kalau kita mengintensikan, mengeluarkan emosi kita lewat napas dan lagi sesak banget daripada kita capek cerita apa sama orang, kadang-kadang lagi belum pengen cerita, itu napas bersuara gitu. Sambil kita niatkan, intensikan bahwa sambil kita bernapas bersuara, emosinya tuh keluar tuh biasanya beberapa kali kayak gitu jadi lebih lega. Nah, kita mau mengenali nih saat ini buat Bapak Ibu yang sedang merasakan emosi cemas atau takut, coba dikenali dari 1 sampai 10, lagi seberapa intens nih emosi cemas atau emosi takut yang dirasakan. 10 tuh intens banget cemas dan takutnya, sampai mungkin ada gejala-gejala di tubuh, karena kalau kita kecemasannya tuh tinggi, kadang kita sakit asam lambung, GERD, diare, mencret, atau lehernya sakit, atau kulitnya jadi berjerawat. Tahun lalu, pas pandemi awal-awal, karena saya belum secanggih sekarang mengelola emosinya, dan saya punya kecemasan tinggi, itu saya sampai muncul gangguan gatal-gatal di kulit. Karena saya dermatitis atopik, kulitnya sensitif. Waktu saya sempat waktu itu pergi ke dokter kulit, dokternya cuma bilang, wah ini stres aja Mbak. Nah, stres aja itu nggak cuma aja ya, nggak cuma stres doang. Pernah nggak dapat pendapat dari orang sekitar? Jangan terlalu banyak pikiran, Westo, nggak usah terlalu banyak stres. Nah, mohon maaf nih, kalau stres itu gampang dihilangin dengan kalimat jangan stres, atau semudah kita ngelap kaca, nggak perlu nih saya belajar 7 tahun buat mengerti emosi dan kesehatan mental ya. Ternyata otak kita dalam memproses emosi ada skill atau latihan seperti otot yang harus dilatih. Jadi kalau kita belum pernah tahu cara melatih otot-otot mengelola emosi, mau sampai umur 40-50 juga nggak ngerti cara memproses emosi ya. Gitu. Dan emosi itu nggak akan hilang cuma diomongin jangan stres. Benar nggak Bapak Ibu ya? Kita butuh tahu caranya gimana. Nah, salah satu cara tadi yang tipis-tipis adalah tarik nafas yang dalam, perutnya dikembungin, buang nafas, perutnya dikempesin. Nah, nanti silahkan di rumah lakuin napas beberapa kali seperti itu. Nanti saya juga di akhir saya akan kasih link-link YouTube maupun aplikasi di handphone yang membantu kita untuk dapat panduan relaksasi napas, panduan untuk lebih rileks. Karena kalau kita suka ditanya, suka bilang, aduh saya ini banyak kecemasan, tuh kan pikirannya macam-macam ya. Terus overthinking. Nah, ternyata pikiran-pikiran yang banyak muncul di kepala itu lawannya itu bukannya gimana saya supaya nggak cemas atau gimana supaya saya nggak overthinking, tapi pikiran itu sama napas itu tuh hulu ke hilir, ujung ke ujung. Jadi kalau mau tahu cara mengelola cemas dengan lebih baik, ternyata kita itu perlu berlatih nafas yang lebih rileks, lebih tenang. Ada banyak teknik napas di YouTube yang Bapak Ibu bisa lihat. Ada teknik napas 4-7-8, jadi tarik napas 4 hitungan, tahan 7, buang 8. Buat saya itu masih agak ngap karena saya nggak terbiasa. Jadi buat saya napas dengan belly breathing itu udah membantu. Nanti Bapak Ibu akan melihat bahwa untuk mengelola kesehatan mental, kita sangat perlu cari cara yang paling cocok buat kita. Karena yang cocok buat satu orang, buat orang lain belum tentu cocok. Apalagi bahkan saya aja dengan pasangan yang ngerasa cara dia mengelola stres sama saya itu berbeda. Jadi nggak bisa dipaksain. Makin kita kenal diri, makin kita bisa tahu cara yang pas mengelola emosi. Misalnya 2 tahun, 3 tahun lalu, kalau Bapak Ibu tahu atau ingat, di toko buku ngejual ini buku Drawing for Stress Relief ya, menggambar atau mewarnai untuk mengelola stres. Masalahnya karena saya nggak suka gambar, saya orangnya nggak detail. Ngerjain kayak gitu saya nggak jadi rilis stres gitu ya. Mungkin itu cocok buat orang-orang senangnya detail, senang mengontrol gitu. Jadi penting banget jangan cuma percaya sama klaim-klaim dari luar, tapi rasain ke diri. Ini tuh membantu saya nggak sih untuk lebih rileks, untuk mengelola cemas gitu ya. Dan yang ketiga, ada teknik bernafas lain yang saya juga suka ajarkan di sesi-sesi edukasi publik seperti ini, yaitu namanya breathing box atau bernapas sambil membuat kotak. Caranya gini, tarik napas seperti tadi dengan perut, lalu kita bersama-sama, Bapak Ibu juga nanti gerakan tangannya adalah gini, tarik nafas, tahan, hembuskan, kita bikin kotak. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Kalau latihan sendiri, boleh lakuin 20 kali, 30 kali. Kenapa? Karena otak kita, Bapak Ibu, tidak bisa membedakan yang maya dengan yang nyata. Hanya dengan kita mengulang-ulang gerakan seperti ini, dia merasa lebih familiar. Oh, ada hal yang aman, nyaman, diulang berkali-kali. Padahal cuma tangan kita bergerak doang. Sambil kita bernafas, itu nanti ngebantu otak kita ngerasa rileks. Karena, oh ini aman nih, familiar buat saya. Dia lebih tenang. Begitu napas kita lebih rileks, pikiran kita tuh lebih tenang gitu. Kita coba sama-sama yuk 10 kali dulu. Bapak Ibu nggak usah pikirin geraknya kanan kirinya, tapi yang penting bentuk kotak aja, karena yang penting tangan kita ada gerakan familiar berulang,
sambil kita bernapas. Yuk kita coba sama-sama ya. Gerakan tangannya. Yuk, tarik napas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. 5 kali lagi. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Yang terakhir, tarik nafas, tahan, hembuskan. Lalu bernapas biasa. Kalau tadi mau pakai napas bersuara juga boleh. Tarik nafas. Terus gerakin badannya, pinggangnya digerakin ke kiri, ke kanan. 2-3 kali. Bahu itu banyak banget nyimpan ketegangan, apalagi kita depan laptop terus ya. 2 kali ke belakang, pelan-pelan, 2-3 kali. Atau 2-3 kali ke depan lagi. Nanti kalau lakuin sendiri boleh seenaknya. Ya, boleh gerakin tangan ke atas juga boleh. Lalu leher kita, lakuin gerakan 3 kali pelan-pelan, mutar ke kanan. Nanti kalau sudah pelan-pelan putar lagi ke kiri, karena banyak ketegangan-ketegangan emosi tersimpan di leher. Yuk kita coba sama-sama ya. Putar perlahan-lahan sambil menikmati nafas dan sadari nafas. Sambil merasakan di leher kita, ketegangan-ketegangan yang terasa ikut lepas. Apalagi di PPKM ini kan kita nggak bisa pijit ya. Aduh, saya tuh tadinya suka banget dipijit buat relaksasi tapi nggak bisa. Jadi kita mesti tahu cara memproses emosi dan ketegangan di tubuh nih dengan gerakan sederhana seperti ini. Pelan-pelan. Dan jika sudah 1 putaran, kembali dulu ke tengah biar nggak pusing. Lalu arah sebaliknya. Pelan-pelan, dinikmati, disadari nafasnya. Disadari lehernya akan lebih enak kan, ngerentek-ngerenteknya agak-agak hilang. Nanti kalau latihan sendiri mau 9 kali, 5 kali boleh. Nah itu kenali juga saya butuhnya berapa kali ya. Dan kalau udah boleh bernapas lagi. Tarik nafas lagi yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Boleh ambil minum, kalau di sekitarnya, di dekatnya ada minum. Gimana rasanya? Agak berkurang dikit? Karena yang kita butuhin untuk kesehatan mental tuh bukan tiba-tiba dia hilang, tapi dia dari tadi. Oh, sebelum saya latihan tadi pas Mbak Anas tanya, skala saya tuh skalanya 9 atau 8, kecemasan atau ketakutannya. Habis saya latihan tadi relaksasi sambil bikin breathing box, itu sekarang jadi 6 atau 5. Nah, itu penurunan itu yang kita mau latih otot-otot pengelolaan emosi kita. Gitu. Ada yang bisa ngerasain? Jadi lebih enak? Kalau belum kerasa nggak apa-apa juga, karena baru pertama kali latihan ya. Jadi otak kita, Bapak Ibu, itu seperti kita ngebajak sawah. Makin sering kita latihan mengelola napas, relaksasi napas, makin sering kita belajar menamai emosi, biasanya makin terlatih gitu. Jadi kalau kita aja mesti berkali-kali, bahkan mungkin ratusan kali berlatih ya, mengenali emosi, apalagi anak-anak. Yang saya suka bilang anak-anak itu otaknya, karena mereka mungkin hidup baru 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun, mereka itu seperti punya kita, kalau kita punya laptop atau handphone, pemrograman, downloadan programnya belum banyak. Makanya kenapa sih kita kalau ngasih tahu anak mesti diulang berkali-kali ya? Saya bilang biasanya pada anak tuh ternyata kita mesti ngulang 100 kali, 50-100 kali. Kalau anaknya ada kebutuhan khusus, terlambat bicara, atau ada kondisi autisme, Asperger, Down syndrome, itu mungkin kita mesti 300 kali ngasih tahu hal yang sama. Itu ke-download ke program di otaknya. Jadi memang bersabar itu kayak latihan si stok sayuran di rumah ya, harus kita recharge terus sabarnya kita, karena memang anak-anak tuh nature-nya itu perlu dikasih tahu beberapa atau berkali-kali sampai mereka ngerti nantinya. Gitu. Tadi ada yang bilang Pak Yudi lebih enakan. Wah, syukurlah ya Pak untuk bisa lebih enakan. Gitu. Kita lanjut dulu. Belum sesi tanya jawab. Nah, ini dia yang anak-anak alami di masa pandemi ini. Bisa jadi anak-anak ada nggak yang tidurnya jadi terganggu nih, jadi lebih lama, lebih malam tidurnya, atau bangun pagi lebih susah, atau kalau kita tinggal jadi takut,
jangan pergi, maunya sama-sama, jadi lebih mudah menangis gitu. Untuk yang punya anak remaja, ini anak-anak remaja yang paling mengalami dampaknya ya secara sosial karena mereka nggak bisa nongkrong sama teman. Ketika remaja, otak remaja itu area emosinya atau amigdala namanya sebesar biji kacang almond tuh lagi aktif-aktifnya. Mereka tuh jadi gampang stres dan gampang sensi ya kalau di rumah ya, gampang sewot gitu. Nah, padahal buat remaja itu mereka sekedar bisa bercanda-bercanda, nongkrong bareng temennya itu biasanya bikin stres itu lebih menurun. Nah, itu kan sekarang nggak bisa. Jadi mereka mungkin mencari teman di dunia online dengan main game gitu. Dan merasa nggak bisa connect sama teman itu juga membuat kecemasan mereka tinggi. Jadi ini kita lagi cemas berjamaah ya. Juga insomnia atau gangguan tidur berjamaah. Tapi ada cara-cara yang bisa kita latih untuk bisa mengelola tidur kita, karena kualitas tidur yang makin bagus itu membantu kesehatan mental kita. Dan kita juga bisa berlatih mengelola kecemasan. Nah, buat orang tuanya nih, mengalami tadi ya gelombang PHK, lalu perubahan pola hubungan, ada nggak Bapak Ibu yang ngerasa, aduh saya kok kayak kehilangan tujuan hidup ya? Jadi saya nggak gitu ngerasa nikmatnya bekerja seperti dulu gitu. Lalu juga cemas akan tertular karena juga banyak klaster dari kantor ya yang mengalami COVID itu. Lalu ini keuangannya cukup nggak ya sampai tahun depan gitu kan? Nanti bayar sekolah anak gimana gitu. Dan juga menghadapi masa depan, misalnya bertanya ini kita kira-kira kayak gini berapa lama lagi ya gitu. Kalau saya ngobrol sama teman saya yang ahli epidemiologi, dia bilang ini sampai 2023 gitu kan. Jadi bahkan tahun depan pun kita mungkin akan begini-begini juga hidupnya gitu. Jadi kita tuh kadang nggak mau tahu realita, padahal kalau kita tahu realita atau tahu kemungkinan terburuk, justru kita bisa bikin langkah-langkah strategisnya gimana dan bisa berlatih mengelola emosi. Waspada boleh, tapi jangan sampai parno dan kecemasan berlebihan. Nah itu saya juga jadi punya analogi bahwa mengelola kecemasan tuh kayak kita latih volume suara ya. Butuh yang secukupnya, atau buat yang suka masak ini kayak ngasih garam lada yang pas secukupnya gimana, karena kita butuh tadi emosi cemas untuk mengantisipasi, tapi kalau terlalu cemas kita jadi nggak enak badannya atau jadi susah tidur. Lalu buat orang tua kita nih, kakek neneknya makin terisolasi ya, apalagi kalau mereka tidak paham teknologi ya, buat ikutan Zoom aja bingung, mau video call sama keluarga juga bingung nih gimana caranya. Apalagi suruh pesan-pesan barang online gitu. Jadi terus misalnya mendengar teman-temannya pada meninggal satu persatu kan juga itu bikin mereka secara kesehatan mental ngedrop gitu ya. Lalu buat orang-orang yang sedang mengalami kondisi COVID itu juga mungkin ada reaksi kecemasan ya, yang juga jadi ada reaksi organ tubuh. Makanya waktu saya COVID saya juga bingung. Ini saya sesak napas jadi cemas atau karena saya cemas jadi sesak napas? Karena kesehatan fisik sama mental tuh saling berkaitan seperti koin dua mata sisi gitu ya. Lalu tadi nyalahin diri sendiri kah atau nyalahin orang lain gitu, dan berusaha cari jalan keluar gimana ya supaya saya lebih enakan. Oke. Ada yang bisa relate atau mengalami kondisi yang saya ceritakan ini? Nah, selama pandemi ini, apalagi di masa PPKM ini, kita juga punya namanya siklus emosi. Jadi kita itu bisa ngerasa marah, sedih, bahkan sampai hari ini masih banyak sebagian besar orang yang 38% katanya dari penelitian ya yang tidak percaya COVID itu ada gitu, atau tidak percaya untuk vaksin. Jadi ada juga orang-orang yang masih stuck di fase pertama, nggak percaya gitu. Tapi ada juga yang udah di tahap menerima, oke, kita kayaknya akan hidup dengan pandemi nih. Dan juga optimis, oke, kalau kita semua taat, PPKM ini mudah-mudahan akhir tahun kita udah bisa lebih baik ya kondisinya ya gitu. Jadi di level mana nih Bapak Ibu sekarang ini berada, atau di tahap mana? Karena tiap orang bisa berbeda-beda dan nggak apa-apa berbeda-beda gitu. Dengan menyadari intensitas emosi dari skala 1 sampai 10, kita juga makin sadar bahwa kesehatan fisik kita tuh terkena ya di masa pandemi ini gitu. Jadi kalau dulu misalnya sebelum pandemi bisa mengerjakan 6 sampai 8 aktivitas sehari, baik aktivitas di kantor maupun di rumah, mungkin di sekarang ini cukup aktivitasnya 3 atau 4 atau 5. Karena energi yang kita pakai untuk bertahan hidup di masa dengan kecemasan dan perubahan yang sangat banyak ini juga melelahkan secara fisik ya. Gitu. Jadi energi fisik sama energi mental juga saling berkaitan. Ada nggak yang ngerasa kalau habis berduka kok rasanya lemes terus ya? Itu karena emosi juga ngaruh ke tubuh, karena dengan penelitian terbaru kita jadi tahu bahwa emosi-emosi yang kita rasakan, bahkan dari sejak kecil, emosi-emosi yang kita rasakan sampai dewasa sekarang, itu tersimpan di tubuh dan di otak. Makanya buat orang-orang yang sebelumnya mungkin belum tahu cara-cara mengelola emosi yang intens, kalau kita banyak nahan emosi bertahun-tahun, banyak nahan pengalaman yang nggak enak, itu kita rentan punya gangguan-gangguan fisik.
dari asam lambung sampai autoimun, bahkan penelitian terbaru kanker itu atau gagal ginjal, 80% penyakit fisik dimulai dari emosi-emosi intens yang tidak terkelola, tidak terproses, tidak tertangani, dan tersimpan di tubuh. Nah, termasuk di masa pandemi ini, kalau kita pengen tahu caranya punya kesehatan mental yang lebih kuat atau terkelola, tapi saya juga sangat menyarankan untuk kita tidak mengatai atau ngejudge orang, dia mentalnya lemah ya, karena kondisi tiap orang berbeda-beda. Istilahnya ada biologisnya, ada psikologisnya, ada sosial yang membuat seseorang tuh lebih rentan daripada orang yang lainnya. Gitu. Jadi kita bisa bilang, oh kamu lagi ngalamin situasi berat ya, tapi jangan bilang, ah mentalnya lemah banget, kayak nggak percaya Tuhan misalnya. Padahal kesehatan mental ini, yaitu proses biologis, tidak ada kaitannya dengan tingkat keimanan kita atau tingkat spiritualitas kita. Bahkan banyak orang-orang yang kecemasan tinggi itu sangat taat beribadah, karena sangat tahu bahwa dirinya tidak bisa bertahan sendiri tanpa bantuan Tuhan ya. Gitu. Dan termasuk buat orang-orang yang punya istilahnya coping spiritual, jadi merasa berdoa itu membantu, silahkan dilakukan. Sambil kita melatih fisik, mempunyai nutrisi makan yang lebih baik, dan mengatur jadwal-jadwal kita. Kalau kita keadaannya lagi baik-baik aja, kita tuh lagi di tengah-tengah nih, di comfort zone. Tapi kalau kita lagi cemas, itu bawaannya ke atas nih, hyper arousal, kayaknya cemas, terus bawaannya gampang marah, senggol bacok yang tadi saya bilang. Atau di bawah hypo arousal, aduh pengennya tidur aja nih, udah nggak mau denger berita, udah nggak pengen ngapa-ngapain. Nah, dengan kita berlatih mindfulness nih yang di kanan, berlatih cara mengelola emosi, berlatih mengenali pikiran-pikiran kita, belajar berolahraga atau bergerak yang secukupnya gitu. Atau kadang sekedar stretching aja juga membantu. Bisa lihat video-video di YouTube, itu kita membantu diri kita kembali ke zona tengah lagi. Zona bisa meregulasi diri. Saya suka menganalogikan kemampuan ini seperti kita main bola basket, Bapak Ibu, kemampuan kita membalnya lagi, naik ke atasnya lagi. Itulah kesehatan mental. Bukan dalam orang yang bisa mengelola kesehatan mental, bukan hidupnya itu nggak ada masalah. Masalah hidup selama jadi manusia pasti ada. Tapi abis ngerasa nggak enak, abis ngerasa jatuh, gimana kemampuan dia untuk otot-otot emosi di otaknya itu bisa bantu dia balik lagi ke tengah. Balik lagi ke biasa aja. Oke, saya bisa melewati ini. Atau lama-lama, dengan kemampuan kita mengenali dan menamai emosi makin meningkat, kita makin bisa mengenali dan menamai emosi kita di saat yang bersamaan. Ternyata kita tuh boleh loh dan bisa mengalami emosi yang beragam atau mixed emotion atau emosi campuran di saat yang bersamaan. Misalnya gini, kayak sekarang saya nih, saya masih bisa ngerasain sedikit kecemasan karena orang tuanya teman saya itu kena COVID di skala 4 dari 10, tapi saya juga bersemangat sharing seperti ini. Jadi kita bisa gitu. Saya ngerasa cemas lihat berita sekarang, tapi saya juga masih bersyukur bahwa keluarga saya baik-baik aja. Atau tadi, saya ngerasa cemas ketika saya harus isoman, tapi saya bersyukur kondisi saya tidak terlalu parah gitu. Jadi emosi manusia itu bukan cuma single emotion atau emosi tunggal, tapi bisa beberapa emosi bersamaan untuk satu pengalaman atau realita yang sama. Seperti kayak kita bisa merasa saya sayang banget sama anak saya, tapi saya juga jenuh ngurusin anak doang, enakan kerja deh kayaknya daripada ngurus anak gitu. Saya selalu bilang ngurus anak itu jauh lebih berat daripada bekerja lebih gampang daripada ngurus anak, maupun bekerja atau punya usaha itu lebih gampang daripada mengelola relasi ya gitu, karena relasi itu lebih rumit gitu. Jadi realita-realita emosi ini bisa kita alami gitu. Jadi mungkin kita sekarang lagi banyak di tahap bawah rasanya nih, ngerasanya banyak kedukaan, banyak kehilangan, banyak kebosanan gitu. Dan ini yang kita alami, dan pandemi ini kan sebagai trauma sebenarnya dialaminya. Jadi ini masuk kategori disaster, bencana pandemi gitu. Jadi emosi kita juga bisa naik turun seperti ini. Gitu. Jadi itu yang penting, kita mengenali tahap-tahapan kita dalam pandemic grief ini. Kita lagi di tahap mana? Bapak Ibu, saya sih lumayan banyak dirasa frustasi ya, karena suka merasa kita nih satu masyarakat ini nggak kompak gitu. Ada yang taat prokes, ada yang enggak. Jadi rasanya frustasi gitu. Jadi saya sendiri masih sulit untuk bisa menerima pandemi ini, maksudnya menerima kondisi yang kayak gini, karena saya ngerasa banyak faktor manusianya juga yang kurang kompak, dan ini ya pemahaman literasinya akan kondisi kesehatan juga berbeda-beda gitu. Menariknya emosi manusia hanya dengan mengenali kita ada di tahap mana, dan tidak usah berusaha menjadi toxic positivity kayak ya udah kamu terima dong, ya udah kamu harus bisa nerima orang lain. Jadi makin kita dipaksa nerima orang lain atau nerima emosi kita ke tahap yang lebih bagus, itu kita ternyata tidak membantu. Menerima bahwa oh ya saya lagi di tahap sedih ya di pandemi ini gitu. Jadi hanya dengan menerima emosi kita, itu kita bisa ngerasa lebih baik.
Jadi kalau kita udah tahu ilmu tentang emosi dan kesehatan mental ini, mudah-mudahan ketika anak kita ngalamin emosi-emosi yang gak enak, kita nggak paksa dia cepat-cepat ngerasa lebih baik. Oh, kamu lagi kesel ya, mainannya diambil kakak. Oh, kamu lagi jenuh ya, sekolahnya PR-nya banyak, nggak ketemu teman-teman. Diterima aja, namanya reflective communication. Hanya dengan merasa diterima, kita bisa ngerasa lebih baik. Oke, next slide dulu. Nah, menariknya emosi manusia itu nggak lurus kayak jalan tol ya. Saya suka bilang emosi manusia itu kayak lagunya Mbak Syahrini ya, maju mundur cantik ya. Jadi rumit emosi kita, makanya dengan kita bisa mengenali, menamai emosi kita satu persatu, dengan kita bisa mengenali intensitas emosi. Nanti saya share juga ada apps namanya Mood Path atau apps buat mood tracking di HP yang bisa membantu kita untuk mengenali tahapan emosi, dan nanti setelah kita isi setiap hari, dalam 14 hari dia akan keluar grafik bagaimana sih kondisi emosi kita. Hanya dengan kita mengenali, oh emosi saya tuh begini, oh saya tuh emosinya kalau pagi lebih nggak enak daripada malam, atau ada teman saya kebalikannya, dia kalau pagi emosinya masih berenergi, makin ke sore ke malam makin low. Itu hanya dengan kita mengenali, oh tipe emosi kita seperti ini, fluktuasi emosi kita seperti ini, kita ngerasa lebih kenal sama diri, lebih sayang sama diri, dan lebih ngerasa lebih baik lagi. Gitu. Nah, masalah-masalah yang dialami ini ya, baik masalah belajar dari anak-anak sampai kuliah, keluhan stres ya, stres itu bisa kerasa di tubuh, lalu keluhan kecemasan seperti yang banyak disampaikan juga di sesi hari ini, lalu keluhan cemas itu tuh masih kerasa cemas tapi belum mengganggu hidup sehari-hari. Ada yang namanya gangguan kecemasan, jadi bedanya itu adalah di skala gradasinya. Kalau gangguan kecemasan tuh udah mengganggu fungsi hidup kita sehari-hari. Tapi ini gangguan mood, jadi bukan gangguan gila atau skizofrenia seperti orang-orang yang kita lihat di jalan tanpa penanganan ya. Kabar gembiranya, bahkan kalau kita punya gangguan kecemasan, kalau kita pergi konseling ke profesional di bidang kesehatan mental, misalnya pergi ke psikolog atau ke psikiater, dan berarti cara-cara self-care emosi setiap hari ini bisa terkelola, kayak asma, nggak hilang tapi terkelola gitu ya. Lalu keluhan fisik tadi terkait emosi cemas, stres yang intens, ada nggak yang di masa pandemi ini rambutnya rontok lebih banyak, atau buat ibu-ibu dan teman-teman perempuan kalau menstruasi lebih sakit daripada biasanya. Nah ini karena tubuh kita nyimpen stres-stres ini ya. Atau mood swing, moodnya kok intens bergerak dari happy, nggak enak, nanti marah-marah, nanti sedih gitu ya. Itu ternyata emosi-emosi yang kita alami di masa pandemi ini, Bapak Ibu dan teman-teman, adalah emosi-emosi yang wajar untuk kondisi yang tidak wajar, kondisi yang sangat berat gitu ya. Jadi saya pengen pesan ke Bapak Ibu dan teman-teman di sini adalah it's okay to be not okay. Nggak apa-apa kalau lagi nggak baik-baik aja. Ini kayak judul film Korea yang lagi booming ya, it's okay to be not okay. Jadi kita perlu berlatih ngomong ke diri sendiri sebelum kita ngomong ke pasangan atau ke anak, atau sebelum mengharapkan orang lain memahami kita perlu latihan berkomunikasi dengan diri atau self-talk, saya ngomong ke diri sendiri, nggak apa-apa Anas kalau lagi ngerasa nggak baik-baik aja. Nggak enak ya rasanya lagi cemas ya. Gitu. Terus lalu tarik nafas, dihembuskan, lalu buang nafas. Dengan lakuin ngomong self-talk ini sambil latihan nafas, itu sudah membantu emosi dan kesehatan mental kita lebih baik. Jadi caranya kuat di masa pandemi ini, bukan, atau apalagi kuat dalam kesehatan mental, bukan kita paksain, harus kuat gitu kan. Tapi justru dengan paradoksnya, justru dengan menerima kondisi kita yang di hari ini, kita malah lebih punya energi untuk lebih baik lagi di hari esok. Itu. Jadi saya mau memberikan afirmasi nih sebelum kita ke sesi tanya jawab. Jadi tarik nafas, nanti taruh tangannya di dada, saya akan memberikan afirmasi untuk membantu kita bisa lebih merasa nyaman dengan emosi-emosi kita, sehingga kita lebih punya kekuatan untuk menghadapi masa-masa hari-hari yang akan datang dalam aspek kesehatan mental. Yuk, taruh tangannya sama-sama di dada, tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan, buang nafas, perut dikempeskan. Tarik nafas, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Sambil Bapak, Ibu, dan teman-teman terus bernafas, teratur, ajak tubuhnya, ajak pikirannya untuk rileks, untuk santai sejenak di saat ini dan kini, untuk hanya fokus pada nafas kita, dan hanya fokus pada sensasi nafas yang keluar dari hidung. Jika ada pikiran-pikiran yang muncul, dibiarkan saja, tidak apa-apa. Dibiarkan seperti air mengalir, dan fokuskan perhatian kita hanya pada nafas yang dihirup dan nafas yang dihembuskan.
Dan jika ada beban-beban pikiran, kecemasan-kecemasan yang dipikirkan saat ini dan berkecamuk saat ini, kita visualisasikan, kita taruh dulu, kita letakkan depan pintu kamar kita atau pintu ruangan kita. Saat ini kita mau berfokus dulu hanya pada nafas kita yang dihirup dan nafas kita yang dihembuskan. Dan makin Bapak Ibu menemukan ritme napas yang paling cocok dengan Bapak Ibu sendiri, yang pas gitu ya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, makin kita juga bisa merasa rileks dan membantu kesehatan mental maupun pengelolaan emosi kita. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Rileks, santai. Tarik nafas, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Sambil Bapak Ibu terus bernafas, izinkan saya memberikan afirmasi kata-kata yang silahkan kalimatnya diulangi lagi dengan bahasa yang paling cocok dengan Bapak Ibu dalam hati masing-masing. Mau pakai bahasa daerah juga nggak apa-apa, yang penting rasanya tuh dekat banget sama diri kita. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Afirmasi yang pertama, aku mau belajar mengenali emosiku di hari ini. Silahkan diulangi kalimat ini dalam hati, lalu sambil bernafas. Aku mau belajar mengenali emosiku yang hari ini. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Karena yang kita punya hanyalah hari ini, yang masa lalu tidak bisa kita ubah, dan kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan 5 menit dari sekarang, 1 jam dari sekarang pun kita tidak tahu. Maka yang kita punya hanyalah di saat ini dan kini, dan ternyata itu pun sudah sangat cukup. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Afirmasi yang kedua, aku mau belajar berdamai dengan diriku yang hari ini. Termasuk juga berdamai dengan pikiran-pikiranku, dan berdamai atau menerima apapun emosi yang muncul dalam diriku hari ini. Silahkan diucapkan dalam hati, lalu tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Afirmasi yang ketiga, aku mau belajar mencintai diriku yang hari ini. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Kenapa pakai kata aku mau belajar? Karena mungkin kita belum bisa saat ini. Tapi dimulai dari intensi aku mau dan aku mau belajar, perlahan-lahan kita akan semakin lebih dekat kepada kemampuan lebih mengenali emosi kita, lebih menyayangi diri, lebih mencintai diri, dan lebih berdamai sama diri. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Afirmasi yang terakhir, kita mau mengucapkan terima kasih dari lubuk hati kita yang paling dalam ke diri kita sendiri. Kita mau memberikan apresiasi kepada diri kita. Kata-katanya seperti ini. Terima kasih ya, sebut nama kita sendiri dalam hati. Jadi misalnya saya, terima kasih ya Anas, sudah bertahan sampai hari ini. Kadang-kadang kita lupa buat terima kasih sama diri kita. Silahkan diucapkan dalam hati. Kalau perlu beberapa kali sampai terasa ada rasa hangat dalam dada, atau kalau pengen nangis pun nggak apa-apa. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Terima kasih ya diriku, sebut nama kita, sudah bertahan sampai hari ini. Mulai hari ini dan seterusnya, aku mau belajar jadi teman terbaik kamu dengan belajar mengenali emosi-emosiku. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Lalu bernafas biasa, boleh bernafas dengan bersuara. Gitu. Lalu peluk dirinya, self hug atau butterfly hug seperti ini, membantu kita grounding saat ini dan kini sambil bernafas. It's okay to be not okay. Jadi untuk menjaga kesehatan mental kita kuat di masa pandemi PPKM ini, ternyata paradoksnya dengan sering ngomong sama diri, nggak apa-apa kalau lagi ngerasa nggak baik-baik aja. Makasih ya udah tetap usahain ngerjain ini. Makasih ya udah ikut webinar ini walaupun lagi nggak enak badannya. Makin banyak ngomong nggak apa-apa sama diri, dan terima kasih ke diri untuk segala hal-hal sederhana yang kita lakukan di hari ini. Ternyata membantu kita punya kesehatan mental yang lebih baik di masa pandemi ini. Terima kasih banyak teman-teman. Baik, terima kasih Kak Anastasia. Tepuk tangan buat narasumber kita hari ini.
Baik. Sebelum kita lanjut, mungkin di sini sudah bergabung dengan kita Bu Kasih kami, Bu Wahyuti. Selamat siang, Bu Wahyuti. Ya, mungkin mau ada pesan dan pesan yang bisa disampaikan. Ya, baik, terima kasih Kak Ana. Terima kasih Kak sudah join di acara kami bonsai. Saya tadi awalnya mau ikut dari Bu, suaranya kecil, mohon maaf Bu. Ya. Ya, sudah bisa didengar Kak Anas, terima kasih. Sudah bisa didengar, Dek? Ya, sudah bisa. Sampun, Bu. Terima kasih Kak Anas sudah join di acara kami bonsai. Yeah. Ini nanti kalau misalkan kita repotin lagi nggak apa-apa ya Kak Anas. Iya, dengan senang hati bisa berbagi. Yang paling nancep tuh rasanya kita harus ada sesuatu yang harus kita ucapkan untuk diri kita sendiri. Rasa terima kasih pada diri kita sendiri. Rasanya itu sering deh kita lupakan Kak Anas. Kita udah susah payah webinar, tapi kayaknya terima kasih untuk diri sendiri itu jarang kita ucapkan. Terima kasih ini apa penguatannya di masa pandemi ini. Tidak ada sesuatu yang lebih sederhana lagi selain mengucapkan terima kasih pada diri kita sendiri. Betul. Ya, mungkin sama teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah gabung. Pak Gi, udah kelihatan di wajahnya teman-teman dari Dinkes Kabupaten Kota. Saya sampaikan juga Kak Anas, ini forum kita biasa kita laksanakan di beberapa minggu pilihan. Jadi memang kita nggak menentukan minggu keberapa atau itu bulan keberapa, karena memang biasanya kita pilih itu memang pada saat kita mendapatkan narasumber yang spesial seperti Kak Anas. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan di forum kali ini Kak Anas kita mengundang semua teman-teman yang ada di Jawa Timur. Kebetulan kami dapat teman yang baik juga untuk bergabung, teman-teman dari PPKMI, Organisasi Profesi PPKMI, Penyuluh Kesehatan Masyarakat Indonesia. Kemudian ada juga teman dari MPM Honda yang selalu setia menemani kita di beberapa acara. Terima kasih Mas Aris atau perwakilan dari Honda yang sudah join. Kak Anas, nanti kalau kita misalkan menginginkan Kak Anas untuk memberikan penguatan atau apapun lah di event bonsai ini, jangan ditolak ya Kak Anas. Iya, senang sekali karena ini kan ilmu yang perlu diviralkan ya, karena setiap orang kita punya P3K di rumah buat kesehatan fisik, tapi kita nggak tahu P3K kesehatan mental dan emosi, jadi semua mesti belajar dan bisa kok kalau dilatih. Iya, yang itu tadi closing statement-nya, sesuatu hal, rasanya nggak ada sesuatu hal yang lebih sederhana lagi selain berterima kasih pada diri kita sendiri. Jadi kenalilah diri kita sendiri dengan mengucapkan banyak terima kasih atau rasa syukur ya. Kalau sekarang kita implementasikan itu dalam bentuk rasa syukur ya. Rasa ucapan terima kasih pada diri kita itu lebih kita tuangkan dengan rasa syukur. Dan rasa syukur, kesabaran itu adalah salah satu dari obat ya Kak Anas ya. Di masa pandemi. Hati yang gembira dan hati yang bersyukur adalah obat, tapi mesti tahu cara manusiawinya juga nih selain berdoa dan beribadah. Ya, Mbak Pungki, ada yang perlu disampaikan? Kita ada voucher Kak Anas untuk teman-teman yang bergabung di sini. Saya pengen Kak Anas bisa membagikan voucher itu kepada teman-teman. Jadi kita punya monggo Kak Anas bisa memberikan pertanyaan atau apalah yang menurut Kak Anas bisa dijadikan sebagai reward untuk voucher. 5 orang ya Kak Anas ya. Iya, oke. Sebelum saya bantu kasih pertanyaan, ini ada bagian penting juga, nanti slide-nya boleh dibagikan ya Bapak Ibu supaya bisa dibaca-baca lagi. Saya mau menambahkan apa yang perlu dilakukan. Sebentar. Ya, sebentar izin screen sharing. Jadi untuk melengkapi tadi latihan kita, ada hal-hal yang perlu kita lakukan tiap hari karena ini kayak latihan otot ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi perlu sering kita lakukan. Gitu. Bentar ya.
Udah bisa belum ya? Nah, jadi yang kita perlu itu bergerak ya, berolahraga. Kadang-kadang cuma 10 menit, 15 menit, lakukan yang paling cocok buat kita. Kecuali yang udah biasa olahraga, itu baru 30 menit gitu. Tapi kalau enggak, 15 menit pun udah nggak apa-apa. Jadi daripada kita mikir harus sempurna gitu ya, tapi kita nggak olahraga, mendingan 5-10 menit, tapi kita ada gerak-gerak stretching kayak tadi ya, sederhana, atau lihat di YouTube juga bisa. Lakukan relaksasi napas, dan kalau misalnya ada aroma-aroma terapi atau minyak esensial oil yang membantu, itu buat yang cocok itu membantu. Kalau yang nggak suka, nggak usah. Jadi tadi ya, tips-tips dari saya, dikenali ke diri mana yang cocok, mana yang enggak. Terus buat jurnal emosi, di sini saya sampaikan jurnal emosi yang saya suka rekomendasi. Jadi misalnya kejadiannya apa, lalu emosi yang muncul tadi nama-nama emosinya apa, lalu dikenali dari skala 1 sampai 10, lalu pikiran yang munculnya tuh apa? Duh, kok aku gini banget ya? Atau kayak aku tuh kok kayaknya bodoh banget, misalnya gitu. Jadi pikiran-pikiran di kepala kita itu mirip kayak di film-film sinetron yang kalimat-kalimat suka di kepala muncul. Nah, itu kita tulisin di sini. Tulisinya dengan kalimat langsung, karena itu cara kita memprosesnya. Lalu kita bisa tulis hal yang aku harapkan tuh apa sih ya, baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. Lalu berikan tadi kata-kata penyemangat ke diri sesederhana, nggak apa-apa kalau rasanya lagi jenuh ya, nggak apa-apa kalau harus lagi bosen, atau makasih ya hari ini udah coba, besok kita coba lagi. Makasih hari ini bisa nahan marah 5 menit lebih lama daripada biasanya, gitu. Besok kita coba lagi. Jadi setiap progres kecil-kecil di masa-masa pandemi ini sangat perlu kita apresiasi. Makasih ya udah minum air putih, makasih udah berjemur. Jadi hal-hal kecil itu sangat-sangat penting. Itu. Jadi yang sering kali kita lakukan kan dari kejadiannya langsung kita nyemangatin diri, atau dari kejadiannya langsung kita cari hal yang diharapin. Padahal proses emosinya seperti kita proses mencerna makan harus diproses dulu. Kalau yang malas buat nulis, ada apps buat nge-track emosi tadi yang saya bilang, ada Moodpath, ada Inner Hour, ada Mind Doctor, dicari aja itu, tinggal cari cocok-cocokan yang mana. Terus makan sayuran hijau, karena ternyata untuk mengelola kecemasan, kita tuh sangat perlu makan sayur-sayuran hijau. Kalau males makan, diganjem gitu males, dibikin green smoothies, bikin jus. Jadi di Instagram juga banyak, cari aja hashtag green smoothies. Dibikin rasanya enak, saya pakai nanas, pakai madu, pakai air kelapa, jadi rasanya harus enak ya, nggak bisa kalau kita makan yang sehat tapi rasanya nggak enak. Minum multivitamin, saya sendiri terbantu mengelola kecemasan dengan minum vitamin magnesium, vitamin D, karena vitamin D yang rendah itu juga rentan membuat kita mengalami cemas dan depresi, dan rambut rontok tadi. Terus juga vitamin minyak ikan juga ngebantu otak kita, jadi kalau buat anak-anak juga minyak ikan, vitamin D itu juga penting. Juga vitamin zinc. Jadi ternyata vitamin-vitamin yang diperlukan untuk pemulihan kesehatan COVID itu juga membantu kesehatan mental gitu. Terus juga cari waktu istirahat, karena mungkin dengan kita kerja di rumah, tadi dia udah mention soal kesehatan mental dunia kerja ya. Karena kadang-kadang dengan kerja di rumah malah nggak ada pembagian waktu nih, tiap saat bisa Zoom, minggu malam rapat lagi gitu ya. Padahal kita butuh istirahat gitu. Terus juga dukungan sosial yang kita bisa dapatin dari komunitas-komunitas seperti ini. Cari cara terkoneksi dengan orang lain yang kita bisa rasa aman secara emosi. Terus batasi teman-teman, bahkan mungkin anggota keluarga yang toksik atau bikin efek negatif ya. Bahkan waktu saya kena COVID tuh saya nggak main Instagram, sosial media, karena saya pengen fokus sama diri saya aja. Gitu. Terus juga sadari kalau ekspektasi kita itu perlu realistis ya tadi ya, good enough. Jadi good enough atau orang yang manusia yang cukup, jadi ibu, bapak yang cukup, jadi pasangan yang cukup, jadi anak yang cukup aja. Karena makin kita ngejar kesempurnaan, kita makin capek, apalagi di masa pandemi ini. Yang secukupnya aja. Terus ngelakuin kegiatan bermakna yang memberikan kita tuh tujuan hidup, misalnya suka masak, suka bertanam, berbagi sedekah. Kita sekarang lagi banyak hashtag warga bantu warga juga ya. Terus di kitabisa.com maupun dari instansi pemerintah Bapak Ibu. Jadi ini rasanya saya bermakna ya gitu. Termasuk hari ini saya juga terima kasih ke Bapak Ibu yang membantu saya memberikan makna hidup di masa pandemi ini dengan sharing tips-tips yang saya sudah tahu ini. Lalu bikin itu ya gratitude list, hal-hal yang kita syukuri di hari ini. Jadi kita pengen optimis tapi realistis. Realistis bahwa angka COVID masih tinggi, tapi saya mau berusaha juga mengelola kesehatan mental saya. Teknik yang berikutnya nanti bisa dicoba nih tadi. Mau berterima kasih ke diri karena apa?
saya hari ini menyadari apa ya, oh ternyata emosi itu hanya dengan diakui aja udah lebih enak loh, nggak harus ditahan-tahan misalnya. Ini adalah jurnal yang bantu kita lebih kenal emosi. Ini formatnya tuh format Insta Stories. Jadi kalau Bapak Ibu mau share di Insta Stories atau mau tag saya, nanti juga saya jadi bisa mengikuti gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, dari topik yang saya sudah ceritain, saya mau bertanya untuk memberikan 5 voucher ya tadi ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah apa sih definisi kesehatan mental menurut Bapak Ibu nih dari penjelasan saya? Kan justru orang belajar yang baik itu bukannya menghafal tapi memahami ya. Kira-kira dengan bahasa Bapak Ibu yang gampang-gampang aja, sesederhana mungkin dengan bahasa yang bisa Bapak Ibu pahami. Jadi kesehatan mental itu apa sih? Langsung semua pertanyaan atau satu-satu dulu, Mbak? Satu-satu aja deh. Satu-satu, oke. Dibantu untuk siapa yang menjawab. Jangan lupa untuk ngacung ya. Pak Ki. Mengolah emosi. Oke. Kesehatan mental itu tentang mengelola emosi. Oke, Pak. Makasih. Kita tampung dulu mungkin 3 jawaban ya. Oke, Mbak Pungki dibantu untuk Mulai musik angel. Oke, ada juga yang jawab nih, kesehatan mental menurut saya dari Pak Ganjar adalah selalu berpikir positif. Oke, satu jawaban lagi nanti kita pilih. Ya, saya Kak. Ya, Mbak Pungki. Ya, jadi kesehatan mental itu lebih mengarah bagaimana cara mengubah pola pikir kita untuk menjadi lebih memahami diri kita terutama. Oke. Ya, jawaban yang jawaban yang makin tepat itu Mbak Pungki sama tadi Pak siapa nih ya, Bapak PT Bondowoso ini. Jadi Pak Gi ya, jadi mengelola kesehatan mental itu nggak harus positif kan tadi yang kita hadapi lagi negatif, tapi dikelola gitu ya. Jadi dikelola dan diarahkan supaya kita bisa makin enak. Oke, sip. Berikutnya yang kedua pertanyaan saya adalah hal-hal apa aja sih yang mengganggu kesehatan mental kita di masa pandemi? Tadi yang ada tabel-tabel tuh. Kak Anas izin, Kak Anas. Kak Anas, yang tadi dari pertanyaan pertama, boleh saya ambil jadi 2 pemenang kah? Boleh, boleh. Saya dapat ya, Bu. Jadi 3 lagi ya. Dari 3 pemenang ya. Iya. Oke, makasih. Tadi dari penjelasan yang saya sampaikan maupun yang Bapak Ibu juga alami, apa sih dampak-dampak kesehatan mental, baik buat kesehatan mental diri, keluarga, anak-anak, remaja, lansia, tentang pandemi ini tadi? Tulisnya minimal 3 ya dampaknya. Boleh dirasain ke diri sendiri, boleh tadi diingat-ingat slide-nya. Yuk, siapa yuk? Yang mau yuk? Ada gangguan fisik, ayo 3 ya. Tadi bisa juga mau jawab yuk. Mbak Pungki nggak boleh jawab lagi ya? Oh, nggak boleh ya, Bu? Wah, mantap-mantap nih jawabannya, Mbak. Ada yang bilang gangguan kecemasan, keluhan fisik, mood swing, cemas, stres, bosan ruangan terbatas, ketakutan akan penyakit, bosan, jenuh, cemas. Oke, nah kita ambil nih 2 jawaban juga di sini dari Mbak Sekar Nindita ya, Sekar Nindita sama Novita Sari. Mbak Sekar Nindita sama Mbak Novita Sari. Oke. Sekarang berarti tinggal 1 pertanyaan terakhir nih ya. Tadi terakhir saya menjelaskan jadi yang mana nih Kak Anas? Yang 2 ya. Pertanyaan kedua tadi? Siapa 2 orang juga. Kak Feli, Bu Wahyuti. Sama? Sekar Nindita. Sekar Nindita. Oke, catat ya Mbak Pungki. Kasih. Siap. Lanjut tinggal 1 nih Kak Anas. Tinggal 1 nih. Jadi jawabannya mesti yang paling lengkap ya Bapak Ibu. Jadi pasti nggak ada jawaban benar salah, tapi yang paling lengkap. Lengkapnya minimal 5 ya. Tadi saya mungkin menjelaskan tips-tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental di tengah pandemi ini. Sebutin 5. Yang 5 yang akan dapat vouchernya nih. Nanti semoga bukan cuma dapat voucher, tapi dipraktekin ya Bapak Ibu, dilatih tiap hari. Seingatnya aja. Ayo, nggak boleh chat ya. Langsung aja nih, langsung ngomong aja.
Ya Kak Anas ya. Ya, atau kalau mau nulis juga boleh. Yuk, kurang 1, 2, 5, 5. 3. Yang saya tulis ada 10 loh, ada 10. Hmm. Jadi cuma ngambil 5 nih. Di diskon 5 tuh sama Kak Ana. Jawab lagi ya Pagi. Wah, ada yang nulis nih, olahraga, minum vitamin, beribadah, makan makanan bergizi, latihan pernapasan. Olahraga, sudah ya. ini udah ngisi. Oke. Nah, karena jawaban lengkap dan tercepat dari ini ya, KGM Dinkes Jatim siapa tuh? Untuk KGM Dinkes Jatim mohon untuk menyebutkan ini nama seksi sama Kak, ini, Ibu Kak. Ida Mahfiro. Oh, satu doang ya, satu doang. Iya. Ya udah, jadi yang pertama itu dari tadi Bapak atau Ibu dari yang namanya KGM Dinkes Jatim, itu yang menang karena menjawab terlengkap dan tercepat. Terima kasih. Terima kasih Kak. Baik, untuk KGM Dinkes Jatim tadi siapa ya? Saya Mbak Pungki, Afida. Oh, Afida. Selamat ya Kak Afida. Mantap jawabannya, Mbak. Makasih dari MPM Honda. Kapan-kapan kasih kita 10 voucher ya. Nggak ada 5 lagi. Biar lebih panjang dengerin suaranya Kak Anas. Iya. Kak Anas, ada lagi mungkin closing statement yang perlu disampaikan atau beberapa hal yang perlu disampaikan lagi? Iya, saya sendiri di masa pandemi ini, saya meluncurkan buku di Februari kemarin. Judul bukunya Kamu Tak Harus Sempurna dan Tak Ada Sekolah Buat Jadi Orang Tua. Buku ini bisa didapatkan di Tokopedia karena juga komitmen saya dengan penerbit harganya tuh antara 30.000 40.000 rupiah, supaya kalau orang-orang yang merasa masih mikir-mikir malu untuk menjangkau layanan psikolog, atau kan psikolog di puskesmas tuh udah gratis, tapi mungkin kalau psikolog yang berbayar tuh rasanya budgetnya masih buat yang lain. Jadi minimal buku ini isinya tuh latihan-latihan praktis juga untuk mengelola emosi dan kesehatan mental, terutama buku yang Kamu Tak Harus Sempurna. Kalau Tak Ada Sekolah Buat Jadi Orang Tua tuh lebih untuk membantu parenting. Jadi semoga buku ini bisa menemani Bapak Ibu di masa pandemi ini maupun yang lagi isoman, karena berlatih mengenali emosi itu membantu kita untuk lebih rileks. Judulnya saya tulis di sini ya. Judul buku Kamu Tak Harus Sempurna dan Tak Ada Sekolah Untuk Jadi Orang Tua, dari penerbit Kirama Widya. Selain itu, tadi saya mau share apps yang apps Insight Timer, terus apps Breath Ball buat latihan napas, nanti ada gambar bolanya, dia membesar mengecil, gitu. Terus untuk apps Mood Path ya, untuk journaling emosi, untuk nge-track emosi, ini juga berguna untuk anak-anak di masa SD akhir atau remaja ya, buat dia nge-track emosinya, daripada kita tanyain mulu tiap hari, kan mereka lagi males ya buat ditanyain gitu. Terus juga di Spotify bisa cari meditasi bersama Anastasia Satrio, itu saya ada panduan relaksasi dengan kalimat dari PKBI waktu itu. Lalu kalau di Instagram saya juga suka berbagi tentang topik-topik kesehatan mental, maupun di IGTV saya itu ada latihan self-care emosi 15 menit, itu untuk latihan relaksasi tadi. Bisa dilakukan di malam hari, bisa juga di pagi hari sebelum memulai hari ya, karena pagi hari suka banyak urusan. Jadi lakuin aja mana yang cocok, maupun dari sumber-sumber lain gitu. Saya juga terbantu dengerin meditasinya Mbak Pishi Yoga kalau di Instagram gitu. Dan Mas Aji Santoso Putra ya. Oke. Juga ada psikiater Dr. Jimmy Ardian. Oke. Itu dari saya, semoga tips-tips yang tadi bisa dipraktekkan. Kalau ada 10 atau 8 tips, pilih dulu aja 1 atau 2 Bapak Ibu yang pengen dilakuin yang lebih mudah. Karena kita sebenarnya lebih mudah belajar dari hal yang mudah ya, jangan ke hal yang sulit. Dilakuin 1 atau 2 hal ini konsisten dalam 2 minggu, dalam sebulan, nanti kalau udah enak, kita tambahin skill berikutnya. Gitu. Jadi dari situ kita makin lama, makin punya imun sistem juga buat kesehatan mental kita, dan bisa lebih sayang sama diri.
kita sering mendengar peribahasa tak kenal maka tak sayang ya. Seringkali atau jangan-jangan kita jadi susah sayang sama diri, lebih sering mengkritik diri karena kita belum benar-benar kenal sama diri kita yang di dalam. Kita cuma lebih tahu diri saya menurut tuntutan ekspektasi orang lain, apa kata orang lain tentang diri saya. Tapi mungkin kita perlu cari waktu tuh atau mengenali saya itu seorang yang kayak gimana sih? Saya mengenali emosi saya tuh seperti apa? Saya sukanya seperti apa, tidak suka seperti apa? Karena saya percaya makin kita berlatih cara-cara self-care emosi, mengelola kesehatan mental kita akan makin kenal sama diri kita. Dan kalau kita makin kenal sama diri, kita akan makin sayang sama diri dan juga mempunyai amunisi nih buat kesehatan mental kita tetap kuat di masa PKPM darurat ini. Terima kasih banyak untuk kesempatan berbagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bisa bertemu di lain waktu dan semoga semua sehat-sehat sampai di waktu selanjutnya kita bertemu. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Ana, luar biasa sekali. Tak kenal maka tak sayang ternyata masih bisa diimplementasikan ya dalam situasi seperti ini, kesehatan mental. Teman-teman sudah punya bekal nih untuk menghadapi PPKM darurat. Kalau kita ngomong PPKM darurat, saya nggak tahu, kita juga nggak pernah tahu apakah ini akan diperpanjang lagi atau enggak. Banyak sekali konsekuensi yang harus kita tanggung, sesuatu hal yang mungkin kita nggak akan suka, tapi itu tadi tidak ada hal yang lebih sederhana selain berterima kasih pada diri kita sendiri. Kita akan sering-sering mengucap terima kasih sudah sampai sekarang masih sehat. Terima kasih sudah mengikuti bonsai. Terima kasih sudah bisa melihat wajah Kak Anas yang cantik. Terima kasih sudah dapat voucher untuk 5 teman-teman yang bergabung di kuis kita tadi. Terima kasih juga kepada NPM Honda yang sudah sering sekali membantu kami di beberapa event kegiatan kami. Tepuk tangan yang ikhlas dan meriah untuk kita semua. Terima kasih yang luar biasa kami ucapkan kepada Kak Anas dan saya kembalikan kepada Kak Pungki. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita hari ini. Baik, Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah kita share di chat. Kemudian juga ada kuesioner juga dari MPM Honda, mohon untuk diisi juga. Baik, untuk sebentar sebelum kita menutup acara kita hari ini, ada video yang tadi sepertinya belum lengkap ya videonya. Baik, akan saya share screen sebentar. Berapa menit, Kak Pungki? 1 menit. 1 menit aja, Bu. Oke. Coba suaranya. Semakin berkelas, menembus batas, kepuasan berkendara. Inilah Honda PCX terbaru. Saatnya miliki rasa bangga tiada banding, sensasi berkendara tiada tanding. Dengan All New Honda PCX, the ultimate excellence. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk PPKMI Jawa Timur dan juga partner kita yang sangat luar biasa dari MPM Honda yang sudah mendukung acara kita hari ini. Kemudian sebelum kita menutup acara kita hari ini, gimana kalau kita foto-foto dulu, Bu? Mohon untuk teman-teman dibuka. Kak Pungki, tadi 5 pemenangnya bisa disampaikan lagi mungkin? Oh ya, baik. Pemenang hari ini yang mendapatkan voucher belanja, yang pertama saya sendiri, hore. Saya Pungki. Kemudian yang kedua dengan Kak Gi dari Bondowoso. Yang ketiga dengan Kak Feli, yang keempat dengan Kak Sekar Nindita, dan yang kelima dengan Kak Afida dari seksi KGM. Ya. Apa nih vouchernya? Kenapa Kak? Vouchernya apa? Vouchernya belanja sepuasnya dengan harga Rp100.000. Di mana? Ya. Terima kasih untuk MM Honda yang sudah mendukung acara kita hari ini.
Baik, bagi nama-nama yang saya sebutin tadi, nanti bisa menghubungi kita panitia untuk mengambil vouchernya tersebut. Baik, sebelum kita menutup acara kita hari ini, mari kita buka videonya, kita foto bersama. Sudah ya? 1, 2, 3. Posenya yang cantik. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terus. 1, 2, 3. Baik. Sudah teman-teman? Sudah. Baik, terima kasih untuk kehadirannya kakak-kakak hari ini. Terima kasih juga untuk narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Kak Anastasia, terima kasih sudah menyempatkan waktu buat kita hari ini. Ya, terima kasih. Jangan bosan-bosan dengan kita, nggih. Selamat bertemu. Terima kasih loh, saya sudah diundang. Pak Pungki, Iya. terima kasih. Pak Ki masih diundang ya. Iya, Pak Ki. Dan selamat dapat hadiah ya, Pak Ki. Ya, terima kasih Pak Ki, terima kasih. Masih dianggap keluarga Prongkes. Ya. Ya, baik. Jangan lupa untuk sebelum menutup acara ini, jangan lupa bagi yang belum belum mengisi link absensi maupun link dari Honda MTM Honda, mohon untuk diisi dulu ya. Nanti akan kita share ulang. Baik, terima kasih. Selamat berjumpa kembali di bonsai selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Bu, ini dari Kak Sekar Nindita. Apakah masih di sini? Ya. Untuk Kak Sekar Nindita, mohon untuk ngechat ke teman-teman panitia, bisa di saya atau di chat di atas nama Ida atau Citra atau Yusnita untuk kami minta datanya. Kak Sekar kita masih di sini enggak ya? Udah out paling. Masuk. Buat aku aja.